magicom baru. Nah, ini unitnya udah tak bongkar. Ya, mereknya Cosmos. Ini kalau tak cek, biasanya kalau misalkan magicom yang udah lama, yang udah berumur gitu ya katakanlah, biasanya kalian pasti langsung cek ke elemen atas ya men. Nah, terutama di bagian sambungan sini ya, biasanya sambungan sini yang putus atau elemen atas yang udah mati gitu. Tapi untuk kasus kali ini berbeda. Ini kondisi baru, bener-bener baru ya. Dan kata si pemilik itu juga sejak baru pun itu nasi ini nggak bisa kering gitu men. Maksudnya airnya masih terlalu cenderung banyak gitu dalam pancinya, dalam nasinya gitu. Padahal untuk takaran apa namanya nasi beras dan juga nasinya itu udah disesuaikan sesuai standar pabrik. Tapi tetap aja lembek nasinya dan apa namanya ya cenderung berair dan rondir basi gitu men. Nah ini udah tak cek aku udah ngecek yang apa namanya langsung ke expert gitu enggak, saya cuma cek yang basic-basic aja mulai dari elemen samping, elemen atas ini tutup itu panas, ini elemen samping panas, elemen atas juga panas gitu ya. Posisi tak buka ya, bukan tak tutup, posisi tak buka. Elemen atas ini panas dan elemen samping juga panas gitu ya. Dan apa namanya buat masak saya rasa tidak ada masalah karena ini problemnya itu airnya terlalu banyak gitu ya. Atau nanti coba tak cek sih ini derajatnya berapa. Nah, yang jadi masalah ya, yang jadi masalah karena elemen semuanya atas bawah samping itu normal. Jadi kecurigaan saya ada pada di sini satu, kemudian yang kedua ada di elemen apa namanya ini si sini apa namanya ya ini termostat pokoknya yang buat otomatis bawah lah itu yang bermasalah, kemungkinan ya kemungkinan saya tidak bilang pasti itu enggak, itu kemungkinan. Coba aku mau cek dulu nih kok bentar susah bedah. Woi, kayak aku perlu tripod nih. Nah, nih tak lepas dulu dan aku mau kasih tunjuk ke kalian. Ini pakai berapa derajat? Sebenarnya aku udah tahu kalau kemungkinan masalahnya ada di sini. Nah, ini ya, 74 derajat. Kalian bisa lihat enggak? Kelihatan enggak ini? Ini 74 derajat. Dan setahu saya itu biasanya pakai di sekitaran 80-an derajat lah. Setahu saya. Tapi kenapa enggak tahu ini kok pakai 74 derajat. Enggak tahu ini memang udah didesain dari pabrik seperti itu atau mungkin kebetulan termostat yang ini itu rusak gitu ya men. Nah dan ini aku nggak mau pakai yang sama karena kecil kemungkinan sih kalau misalkan part baru keluar dari pabrik itu rusak, itu kecil kemungkinan ya. Saya mau coba ganti, ini udah tak siapin yang 82 derajat. Memang selisihnya memang terlalu tinggi tapi biasanya setahu saya untuk Magicom seperti inilah, pokoknya yang masih manual kayak gini, biasanya pakai itu di sekitar 80-an derajat. 80 derajat, ada yang pakai 81 derajat. Nah, untuk yang 82 derajat biasanya untuk alternatif yang Magicom udah tua, ketika ini udah umurnya udah katakanlah udah tahun-tahunan lah dan nasinya udah mulai lembek gitu, udah mulai berair. Itu bisa jadi diakibatkan oleh termostat ini yang bermasalah atau kita naikkan derajatnya ya, bisa
bisa satu step derajat. Misalkan ini 80 derajat, kemudian kita ganti yang 82 derajat. Nah, namun berbeda kasus dengan yang ini. Ini Magicom tergolong baru, men. Ini baru, bener-bener baru ya. Untuk jalur pengkabelan juga saya sudah cek. Ini tidak ada masalah, karena elemen atas, elemen samping, elemen bawah, dia nyala buat masak nasi juga bisa, gitu ya. Cuman masalahnya dia cenderung terlalu banyak air gitu. Dan nasinya lembek gitu, nggak bisa kering gitu. Dalam artian bukan kering yang benar-benar kering ya. Cara Jawanya apa ya? Kisat gitu. Bahasa Jawanya kisat, men. Dia nggak terlalu banyak air lah dalam nasinya. Pokoknya seperti itu. Ini mau tak coba ganti 82 derajat. Nanti sensasinya kayak gimana? Tak cobain dulu aja. Oke, ini udah tak pasang. Tinggal aku mau coba cek yang ini. Saya mau lihat ini dia pakai berapa derajat. Moga aja kelihatan. Nggak ada, weh. Nggak kelihatan, nggak ada suhunya berapa-berapa. Coba ini tak pasang aja dulu. Ini tak tutup aja dulu. Semoga aja berhasil. Tapi memang aku curiga di situ, men. Aku memang curiga ada di sini ya permasalahannya. Gitu. Oke, pesan buat teman-teman yang baru mau belajar elektronik, ya. Ketika menonton video ini, dan kalian meskipun tahu masalahnya ada di mana, sekali lagi saya berpesan, tolong kalau kalian tidak bisa melakukannya sendiri, tidak berani bongkar-bongkar, ketika kalian ke bengkel, tolong jangan bilang ke teknisinya, bang ganti ini, gantiin ini, ganti ini. Jangan. Karena kebanyakan teknisi itu punya perasaan, men, punya hati juga. Maksudnya gini, ketika kalian memperbaiki elektronik seperti ini, ya, tidak semua kasus itu problemnya sama. Misalkan ini, nasinya itu terlalu lembek. Ya, tidak semua masalahnya ada di termostat yang samping ini yang rusak atau yang tidak sesuai nilainya. Tidak begitu juga. Bisa jadi karena elemen atas, bisa jadi karena elemen samping, bisa jadi karena kabelnya, ya, bisa jadi karena ini juga. Nah, banyak faktor. Bisa jadi juga karena karet ini yang bermasalah. Gitu. Banyak kemungkinan, men. Jadi, tolong kalau kalian bawa ke tukang servis, jangan bilang, bang gantiin ini karena kerusakannya gini. Eh, saya yakin besar kemungkinan kalian pasti dicuekin, men. Karena apa? Karena yang saya omongin di sini itu cuman pengalaman saya yang terjadi untuk unit ini, gitu ya. Dan video-video saya sebelumnya juga seperti itu, yang terjadi di video saya yang seperti itu, bukan yang unit kalian punya, gitu ya, men. Oke, semoga kalian tambah pinter, semoga kalian tambah bermanfaat untuk ilmunya buat pemula ya. Tapi kalau kalian udah master sih, nggak usah nonton video saya, karena video saya terlalu pemula banget gitu. Semoga. Dan ternyata istri gua pagi ini udah si pemilik buat udah jadi gitu ya. Biar nanti diambil dan dicoba aja di rumah. Toh kebetulan yang punya itu tetangga saya sendiri. Jadi misalkan ada trouble, saya langsung suruh untuk komplain ke sini aja. Tapi aku yakin ini udah clear sih, karena memang menurutku memang masalahnya ada di termostat ya. Oke, semoga bermanfaat and see you again. Bye-bye. Oh ya, satu lagi, tetap jaga harga servisan buat kalian yang seorang user bukan yang teknisi gitu ya. Kalau misalkan nemu kasus yang seperti ini, kalau kalian tidak berani juga memperbaiki, tolong jangan nyepelein si teknisinya gitu ya. Konfirmasi aja dulu harganya, misalkan nggak cocok, ya didiskusikan lagi. Kalau misalkan cocok, silakan
dikerjakan gitu. Pokoknya jangan menyempelekan teknisi men, karena kebanyakan zaman sekarang karena banyak platform-platform kayak YouTube, TikTok, ya kebanyakan orang yang belum tahu jadi merasa sok tahu gitu men. Pokoknya janganlah, kasihan teknisinya, karena mereka juga belajar itu butuh waktu, butuh biaya dan lain-lain gitu ya.